Janji pemerintah Soekarno untuk memberikan otonomi lebih luas kepada Aceh tidak kunjung ditepati dan memunculkan benih kekecewaan. Kebijakan sentralistik pemerintah Orde Baru semakin memperkuat ketidakpuasan masyarakat Aceh. Warga sipil seringkali terjebak di tengah baku tembak antara pasukan GAM dan juga pihak Indonesia. Pasukan patroli yang dibawa pimpinan Kapolres Laksa diserang oleh sekelompok orang. Aceh lagi rame-ramenya dibicarakan. Pemicunya ada 4 pulau yang jadi rebutan antara Aceh dan Sumatera Utara. Meskipun pada akhirnya pemerintah menyatakan ke-4 pulau itu masuk dalam wilayah Aceh. Dengan adanya peta ini, dasar bagi kita bahwa 4 pulau yang dimaksud tidak masuk wilayah Sumatera Utara. Aman. Ngomong-ngomong soal Provinsi Aceh, tidak lepas dari sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh yang terbentang ratusan tahun, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni berhadapan dengan Portugis, kemudian Hindia Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka, sebagian rakyat Aceh justru terluka akibat pemberlakuan daerah operasi militer atau DOM dan mengalami luka akibat bencana maha dahsyat tsunami yang meluluh lantakan kehidupan rakyat Aceh. Seperti apa kisahnya? Yuk, kita flashback. Jalan pedang rakyat Aceh melawan penjajahan merentang panjang sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16. Kesultanan Aceh ini memang penerus kerajaan Samudra Pasai yang saat itu mengalami kemunduran setelah takluk di bawah kekuasaan Majapahit pada tahun 1360. Ya otomatis kerajaan Aceh Darussalam kemudian memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di masa itu. Kesultanan Aceh ini letaknya sangat strategis. Berada di jalur pelayaran dunia pada waktu itu. Kalau zaman sekarang, orang bilang miriplah dengan Singapura ya, yang diuntungkan dengan adanya jalur pelayaran maritim modern. Dan hal itu membuat Kesultanan Aceh berkembang luar biasa. Saat diperintah oleh Sultan Ali Mugayat Shah, kekuasaan Kesultanan Aceh bahkan mencapai Perak dan Pahang di Semenanjung Malaya, hingga Patani di bagian Thailand Selatan ya. Bayangkan, sebelum Indonesia ada loh, Aceh sudah jadi kekuatan global. Bukan sebuah provinsi, tapi negara maritim yang disegani dunia. Nah, kisah menentang penjajahan dimulai pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar di tahun 1537 hingga 1571. Aceh mengirim utusan ke kerajaan Turki Utsmani meminta bantuan militer untuk memerangi Portugis yang pada waktu itu menguasai wilayah Malaka. Pada akhir abad ke-16, geopolitik di Sumatera dan Semenanjung Malaya ditandai dengan kemunduran pengaruh Portugis yang diikuti dengan munculnya kekuatan baru, kerajaan Belanda dan Inggris. Di sisi lain, Kesultanan Aceh juga semakin kuat. Waktu itu militer Aceh bahkan melahirkan laksamana wanita pertama yang tangguh, namanya Kumelah Hayati. Panglima armada laut perempuan pertama dalam sejarah modern. Anak buahnya juga didominasi kaum wanita yang disebut pasukan Inong Bale. Kumelah Hayati disebut-sebut mengalahkan armada Cornelis de Houtman dalam duel laut pada tahun 1599. Niat menjajah Belanda ke Aceh tampaknya kandas di tangan seorang perempuan. Ya, Kesultanan Aceh memang semakin kuat pada saat itu, hingga puncaknya saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Tahun 1627, Sultan Iskandar Muda mengirim 500 armada kapal laut dengan 60.000 pasukan menggempur Portugis di Malaka. Kedah berhasil dikuasai. Meski upaya untuk menguasai Selat Malaka gagal pada saat itu ya. Nah, masuknya kekuatan Belanda dan Inggris sedikit demi sedikit semakin menggerogoti eksistensi Kesultanan Aceh. Mereka mulai mencaplok wilayah kerajaan di sekitar kekuasaan Kesultanan Aceh, terutama di Semenanjung Malaya. Sebentar, mungkin di antara kalian ada yang bertanya ya, kenapa VOC, sebuah perusahaan dagang, bisa menyerang sebuah kerajaan? Ini karena VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie diberi hak istimewa, yakni hak istimewa oktrooi. Dengan hak ini, VOC bisa membentuk angkatan perang, membuat perjanjian, mendirikan benteng, hingga mengeluarkan mata uang. Oke, kita lanjut ke sejarah Aceh lagi ya. Tahun 1799, VOC bubar. Kalian tahu penyebabnya? Yes,
korupsi. Ternyata korupsi sudah ada dari dulu masuk ke tanah air. Setelah VOC bubar, posisinya diganti oleh Hindia Belanda. Pada tahun 1824 dengan munculnya Traktat London waktu itu, atau yang disebut dengan Anglo-Dutch Treaty, Inggris menyerahkan pengaruhnya atas Sumatera kepada Belanda dan Belanda mundur dari Semenanjung Malaya. Dengan semakin kuatnya cengkeraman Belanda di Sumatera, Belanda mendeklarasikan perang terhadap Aceh, yaitu pada tahun 1873, ya sekitar tanggal 26 Maret. Tapi hasil perang tidak signifikan, boleh dibilang gagal. Perang kembali meletus tahun 1883, 1892, dan 1893. Dan berkali-kali perang, Belanda pulang tanpa hasil. Hingga akhirnya pada tahun 1896, dengan mengimplementasikan strategi seorang ahli Islam dari Universitas Leiden ini di Belanda ya, yang bernama Christian Snoek Hufronje, berhasil menaklukkan Kesultanan Aceh. Caranya pada saat itu dengan merangkul bangsawan Ulu Balang atau pimpinan wilayah di bawah Kesultanan Aceh. Cara pertama tadi diikuti dengan menumpas kaum ulama. Snoek beranggapan rakyat Aceh tidak akan tunduk selama para ulama jadi pusat kekuatan. Maka mereka memisahkan bangsawan dari ulama dan membujuk siapapun yang bisa dibeli. Pada waktu itu pula VOC mengerahkan pasukan Marsose. Pernah dengar ya? Ini tentara lokal yang direkrut dari penduduk Ambon dan Jawa untuk berperang melawan rakyat Aceh. Sejak saat itu, Kesultanan Aceh dinyatakan berada di bawah kekuasaan Belanda. Meskipun Belanda masih terus menghadapi perlawanan rakyat Aceh yang muncul secara sporadis lah ya. Di antaranya dipimpin oleh Teku Umar, kemudian Cut Nyadin 1880 sampai 1905. Sejak ditangkapnya Cut Nyadin, perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda dinyatakan padam. 1945 tak dapat terhapus dari ingatan rakyat Indonesia. Saat Indonesia merdeka tahun 1945, Aceh yang pertama kali menyatakan bergabung dengan pemerintahan Soekarno. Waktu itu pernyataan bergabung sukarela dengan RI dinyatakan oleh Daud Bereh sebagai pemimpin religius dan militer rakyat dan Teku Arif sebagai perwakilan sipil Republik. Tapi janji pemerintah Soekarno untuk memberikan otonomi lebih luas kepada Aceh tidak kunjung ditepati dan memunculkan benih kekecewaan. Apalagi pada Maret 1955 Aceh justru digabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Keputusan yang memicu pemberontakan Darul Islam Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereh. Pemberontakan ini berakhir pada 25 Mei 1959 ditandai dengan pemberian status daerah istimewa Aceh. Tapi kelak keputusan daerah istimewa Aceh ini tidak sepenuhnya terrealisasi. Janji pemberian otonomi yang lebih luas bagi Aceh seiring waktu terasa samar-samar gitu. Pembangunan kilang minyak bumi dan juga gas alam di wilayah Arun juga memicu kecemburuan Aceh. Kenapa? Karena manfaat yang diberikan kepada masyarakat Aceh sangat minim. Sentimen bahwa semua hasil kekayaan Aceh dikirim ke Jakarta memperkuat rasa ketidakadilan. Pendatang dari Jawa dan kebijakan sentralistik pemerintah Orde Baru semakin memperkuat ketidakpuasan masyarakat Aceh. Dan hal inilah yang kemudian memicu lahirnya gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro, cucu pahlawan nasional Tengku Cik Ditiro. Hasan Tiro bukan sembarangan orang. Ia adalah tokoh terkemuka yang memiliki latar belakang pendidikan di Amerika Serikat dan pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Gerakan Darul Islam di bawah pimpinan Daud Bereh. Operasi pertama GAM pada tahun 1977 dilakukan terhadap mobil oil Indonesia di ladang gas Arun, Lok Sumawe. Dan gerakan ini praktis dapat dibungkam oleh pemerintah Indonesia dan memaksa Hasan Tiro serta sebagian besar pemimpin GAM lainnya melarikan diri ke luar negeri seperti Malaysia dan Swedia. Dalam perjalanannya GAM kembali aktif tahun 1989 dengan dukungan dari negara Libya. Mereka mengepung dan menyisir, memburu. Dengan niat membungkam kekuatan GAM, pemerintah Indonesia memberlakukan status daerah operasi militer di Aceh. Selama pemberlakuan DOM, berbagai organisasi hak asasi manusia mencatat terjadinya ribuan kasus pelanggaran HAM. Jatuhnya Soeharto menjadi akhir pemberlakuan DOM di Aceh.
Presiden Habibie mencabut status daerah operasi militer Aceh pada tahun 1998. Warga sipil seringkali terjebak di tengah baku tembak antara pasukan GAM dan juga pihak Indonesia. Termasuk penculikan orang, di antaranya jurnalis RCTI Ersa Siregar dan kameramen Ferry Santoro. Masih di Aceh Timur. Belum tahu, doakan ya, jangan lupa kalau sholat. Oh, ya udah, nggak apa-apa kok. Sehat-sehat semua kok. Situasi jalan, semua kendaraan umum itu berhenti, otomatis semuanya tidak ada lalu lalang kendaraan. Pasukan patroli yang dibawa pimpinan Kapolres Laksa diserang oleh sekelompok orang, persisnya di Cotgapu sekitar 2 km dari Birun. Nah, titik balik yang tak terduga datang pada 26 Desember tahun 2004. Bencana gempa bumi dan tsunami yang maha dahsyat meluluh lantakan sebagian besar wilayah Aceh. Tragedi kemanusiaan ini menewaskan lebih dari 170.000 warga Aceh dan ternyata menjadi katalisator perdamaian. Di tengah duka dan kehancuran baik pihak GAM maupun pemerintah Indonesia, mereka menyadari bahwa konflik bersenjata tidak akan membawa keuntungan bagi siapapun. Untung sadar semuanya. Dorongan internasional dan kepedulian global kemudian memfasilitasi perundingan damai. Dan akhirnya pada 15 Agustus tahun 2005 di Helsinki, Finlandia, Memorandum of Understanding antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka ditandatangani. Dan ini adalah tonggak sejarah GAM, sepakat meletakkan senjata dan membubarkan diri sebagai organisasi bersenjata. Sementara pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan otonomi khusus yang luas kepada Aceh, termasuk membentuk partai lokal dan pembagian hasil kekayaan alam yang lebih adil. Pasca MOU Helsinki, Aceh memasuki babak baru. Para mantan kombatan GAM berintegrasi kembali ke masyarakat. Sebagian bahkan terjun ke dunia politik tentunya. Dan hari ini Aceh mendapatkan status otonomi khusus. Lembaga-lembaga lokal diperkuat dan adat istiadat Aceh termasuk penerapan syariat Islam diakui secara lebih luas. Dan itulah tadi sejarah panjang rakyat Aceh berjuang menegakkan kedaulatan di zaman Portugis hingga kisah yang dilalui di masa GAM yang muncul akibat ketimpangan sosial dan juga ekonomi. Dan ini tentu perlu pendekatan yang holistik di atas fondasi perdamaian, dengan selalu membawa semangat pentingnya rekonsiliasi dan juga keadilan bagi semua pihak. Demikian flashback, saya David Silahoy. Sampai jumpa.